Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Rahayu. Selamat berjumpa kembali sama Ade dalam belajar fisika mudah. Mudah-mudahan kamu berjumpa dalam keadaan sehat. Ayo tetap semangat belajar dalam meraih cita-cita. Pada pertemuan kali ini Pak Made ingin mengingatkan soal-soal medan magnet pada kumparan melingkar atau arus melingkar sesuai indikator, meliputi memahami konsep medan magnet, menerapkan persamaan filsafat pada kumparan melingkar atau arus melingkar. Untuk memudahkan menyimak pembahasan soal-soal berikut, adik-adik ingat kembali rumus-rumus yang berlaku pada arus melingkar, terutama di sepanjang sumbu kumparan atau arus melingkar dan di pusat kumparan, seperti yang terpampang pada layar. Mudah-mudahan soal yang dibahas dapat membantu dalam menghadapi ujian semester maupun akhir semester. Selamat menyimak pembahasannya. Mari adik-adik kita simak soal yang pertama. Sebuah kumparan melingkar terdiri dari 2000 lilitan berarus 2,5 ampere, jar-jarnya 50 cm. Berapa besar medan magnet di pusat kumparan? U0 4,7 Tesla meter per ampere. Jawab berarti yang ada N2000, I 2,5 ampere, A 50 cm sama dengan 0,5 meter. Biasakan begitu mulai satuan dalam sistem. U0 4,7 Tesla meter per ampere. B di pusatnya berapa? Jawab baris terakhir, ingat di pusat. B sama dengan U0 IN per 2A. Sekarang angkanya 4,7 kali 2,5 kali 2000 per 2 kali 0,5. Kenaikan hasilnya yaitu 6,28 10 pangkat min 3 Tesla atau 6,28 mili Tesla. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjutkan nyimak soal yang lain lagi. Perhatikan gambar arus melingkar di bawah. RA 20 cm, RB 40 cm, dan besar arus I sama dengan 4 per pi ampere. Besar medan magnet di P adalah, jawab, perhatikan dari yang ada, karena setengah lingkaran berarti nanti N-nya adalah setengah, I-nya 4 per pi ampere, RA 20 cm 0,2 meter, RB 40 cm 0,4 meter. Dan kalau 4 pi 97 Tesla meter per ampere. B di P berapa? Ingat di pusat baris ketiga kan bawah, B sama 0 IN per 2A. Nah, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, yaitu medan magnet untuk lingkaran A arahnya menuju pembaca. Demikian pula untuk B di P, dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arahnya juga menuju pembaca. Arahnya sama, sehingga medan magnet di P yaitu medan magnet oleh kumparan A ditambah dengan medan magnet kumparan B. Sehingga BP sama dengan BA plus BP. Garis kedua kiri bawah, BP sama dengan min0 IN per 2, karena sama N di setengah, I-nya sama, kali 1 per RA ditambah 1 per RB. Masukkan angkanya, 4 pi 1,7, 4 per pi kali setengah per 2, kali 1 per 0,2 tambah 1 per 0,4. Sederhanakan, 10 pangkat 6, kali 4 per 1, kali 2 per 4 tambah 1 per 4 sama tersebut, yaitu 3 kali 10 Tesla, atau garis terakhir medan magnet di P yaitu 3 mikro Tesla. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik, tidak sulit. Simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Dua kumparan melingkar identik jaraknya 12 cm.
Masing-masing terdiri dari 30 liter dan dialiri arus besar sama 1,5 ampere. Keduanya terpisah sejauh 18 cm. Besar medan magnet 6 cm dari kumparan pertama antara dua pusat kumparan adalah, coba perhatikan bawah, A1 sama A2 sama dengan 12 cm sama dengan 0,12 meter, N1 sama N2 sama dengan 30 liter, I1 sama I2 sama dengan 1,5 ampere, Y18 cm, minimal 4 pi 10,7 Tesla meter per ampere. B-nya berapa? Dari Y1 sama 6 cm, Y2 sama 18 kurang 6 sama dengan 12 cm. Kita cari dulu masing-masing medan magnet oleh kumparan 1. Perhatikan baris ketiga kiri bawah. B1 sama 0 I A kuadrat N per 2R pangkat 3 atau minus I A kuadrat N per 2 kali A kuadrat plus Y1 kuadrat pangkat 3 per 2. Masukkan angkanya. 4 pi 10,7 kali 1,5 kali 0,12 kuadrat kali 30 per 2 kali 0,12 kuadrat tambah 0,06 kuadrat pangkat 3 per 2. Dengan menggunakan kalkulator, hasilnya yaitu 8,13,7 per 4,83,3. Hasilnya 1,683 10⁻⁴ Tesla. Karena pilihannya mikro Tesla, maka kita ubah hasilnya yaitu 168,3 mikro Tesla. Menggunakan kaidah tangan kanan, arahnya B1 yaitu ke kiri. Sedangkan B2, lihat garis kedua kiri, B2 sama dengan 0 I A kuadrat kali N per 2 kali A kuadrat plus Y2 kuadrat pangkat 3 per 2. Masukkan angkanya 4 pi 10,7 kali 1,5 kali 0,12 kuadrat kali 30 per 2 kali 0,12 kuadrat tambah 0,12 kuadrat pangkat 3 per 2. Dengan menggunakan kalkulator, 8,13,7 per 9,8,3. Hasilnya 0,83 10⁻⁴ Tesla atau 83 mikro Tesla. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arah B2 yaitu ke kanan, sehingga di titik Y 6 cm dari kumparan pertama itu B1 arahnya ke kiri, B2 kanan, sehingga B-nya yaitu B1 min B2. Karena B1 lebih besar, hasilnya 168,3 mikro Tesla dikurangin 83 mikro Tesla, hasilnya 85,3 mikro Tesla. Pilihannya nomor C. Jadi begitu adik-adik, tidak terlalu sulit, simak terus pembahasan berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal yang lain. Perhatikan gambar aliran arus pada kumparan bagian melingkar seperti di bawah. Besar medan magnet dan arah di titik O adalah, jawab, N yaitu 45 per 10 sama per 8, I 1 ampere, A 0,5, minimal 4 pi 10,7 Tesla meter per ampere. B-nya berapa? Ingat, begitu mulai satuan dalam satu sistem. Baris terakhir, ingat di pusat kumparan arus melingkar. B sama dengan minimal IN per 2A sama dengan 1/8 kali 4 pi 10,7 kali 1 per 2 kali 0,5. Hasilnya yaitu 1,57 Tesla. Karena jawabannya nano Tesla, maka kalikan 10⁻⁹. Sederhanakan, diperoleh hasilnya yaitu medan magnet di O yaitu 157 nano Tesla. Dengan menggunakan kaidah tangan kanan, arahnya yaitu menjauhi pembaca. Pilihannya nomor E. Jadi begitu adik-adik, tidak terus sulit, simak terus pembahasan soal berikut. Selamat menyimak. Mari adik-adik lanjut lagi menyimak soal berikut. Sebuah kawat membawa arus I 2 ampere dalam busur lingkaran dengan jari R 20 cm yang dilalui oleh sudut sembarang θ sama pi per 6 seperti pada gambar di bawah. Hitung medan magnet di pusat busur ini pada titik P. Jawab, I 2 ampere, A 20 cm sama dengan 0,2 meter, θ pi per 6, BP berapa? Ingat, hukum bersahabat, DL sama dengan R d theta. Baris kedua dari bawah, BP sama min0 per 4 pi, integral IDL per R kuadrat sama dengan min0 per 4 pi.
Integral IRD theta per R kuadrat sama dengan min 0 I per 4 IR integral theta, hasilnya yaitu min 0 I kali theta per 4 IR. Garis terakhir, kuat medan di BP sama dengan 4 pi 7 kali 2 kali 0,523 per 4 pi kali 0,2, sederhanakan hasilnya 0,523 Tesla atau 0,523 mikrotesla. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik, tidak tersulit. Di sini hati-hati ada penggunaan integral. Adik-adik ingat rumus-rumus integral. Selamat menyimak soal belajar. Mari adik-adik lanjutkan lagi. Menyimak soal berikut. Sebuah kumparan kawat membawa arus sebesar 10 mA. Seperti gambar di bawah. Kumparan memiliki jari-jari 20 cm. Berapakah besar medan magnet di titik P berjarak 15 cm dari pusat kumparan? Jawab. R-nya 1, I 10 mA sama 0,01 ampere. A-nya R sama 20 cm, 2 kali 10 min 1 meter. Y-nya 15 cm, min 4 pi 7 Tesla meter per ampere. Perhatikan baris kedua kiri bawah, kita cari dulu R-nya yaitu akar A kuadrat plus Y kuadrat sama dengan akar 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat, hasilnya yaitu 25 cm atau 0,25 meter. Sin theta yaitu A per R sama dengan 20 per 25, hasilnya yaitu 0,8. Dan magnet di P berapa? Perhatikan baris bawah kiri, B sama dengan min 0 I A sin theta per 2R kuadrat. Masukkan angkanya. 4 pi 7 kali 0,01 kali 0,2 kali 0,8 per 2 kali 0,25 kuadrat. Hasilnya itu 2 kali 10 min 9 per 125 10 min 3 atau sederhanakan hasilnya 16 kali 10 min 9 Tesla atau 16 nano Tesla. Pilihannya nomor B. Jadi begitu adik-adik. Ingat, apakah yang ditanyakan di pusat arus melingkar atau di sepanjang sumbu. Hati-hati penggunaan rumusnya. Selamat menyimak soal berlanjut. Mari adik-adik kita simak soal yang terakhir. Dua buah kawat melingkar P dan Q memiliki poros yang sama. Jumlah lilitan kawat Q sebanyak 200 lilitan dan kawat P sebanyak 400 lilitan. Jari-jari kawat P 50 cm dan kawat Q 100 cm. Kuat arus listrik yang mengalir pada kawat Q 4 ampere. Agar kuat medan listrik di poros sama dengan 0, resultannya maka kuat arus listrik yang mengalir pada kawat P adalah, jawab, A1 sama dengan 50 cm sama dengan 0,5 meter, A2 100 cm sama dengan 1 meter, N1 400, N2 200, I2 3 ampere, I1-nya berapa? Nah, resultannya 0, itu berarti kuat medan oleh pengantar 1 sama dengan pengantar 2. Perhatikan, kan baris ketiga B1 sama 2, kita anggap ini min 4 pi 7 Tesla meter per ampere. Baris kedua kiri bawah B1 sama 2, min 0 I1 N1 per 2 1 sama min 0 I2 N2 per 2 A2. Coret min 0-nya, coret 2-nya, masukkan angkanya I1 kali 400 per 0,5 sama dengan 4 kali 200 per 1. Sedangkan baris terakhir di bawah I1 sama dengan 0,5 kali 800 per 400, hasilnya yaitu 1 ampere. Pilihannya nomor A. Jadi begitu adik-adik tipe-tipe soal, jenisnya soal yang bisa saya berikan yang berhubungan dengan medan magnet pada arus melingkar, baik di sepanjang sumbu maupun di pusat lingkaran. Mudah-mudahan tipe-tipe soal yang diberikan dapat membantu dalam menghadapi ujian tengah semester maupun akhir semester sehingga nanti nilainya bisa bagus. Jangan lupa banyak latihan sehingga nanti
siap dalam menghadapi ujian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share untuk memotivasi saya menyusun materi berikutnya. Sampai jumpa pada pembahasan soal-soal berikutnya. Sampai jumpa.